Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas mengenai pengantar bioteknologi 1. Jadi insya Allah akan ada dua pengantar bioteknologi ya. Nanti fokusnya adalah ke bioteknologi agrikultur dan juga bioteknologi di peternakan. Jadi kita akan mengenal dulu bioteknologi itu sebenarnya apa gitu ya. Oke, jadi sebelum kita membahas mengenai definisi ya, ini adalah kegunaan bioteknologi. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita manfaatkan dari bioteknologi gitu. Yang pertama bisa untuk pembuatan bir. Ini memang tidak sesuai dengan apa yang kita anut ya, cuma memang banyak sekali industri yang memanfaatkan bioteknologi untuk pembuatan bir. Lagi pula sebenarnya kalau kita pilih ke belakang, bir itu dulu digunakan tidak digunakan untuk bersenang-senang gitu ya. Artinya ini dulu adalah bir itu dulu adalah kebutuhan gitu, karena waktu itu mungkin belum ada teknologi-teknologi untuk menghangatkan ruangan, menghangatkan badan gitu ya di negara-negara 4 musim, sehingga memang mereka menggunakan bir sebagai mekanisme untuk menghangatkan diri seperti itu. Tapi kemudian berkembang menjadi seperti sekarang ini. Kemudian bioteknologi juga bisa digunakan untuk membuat roti ya. Ini juga merupakan salah satu produk dari biotek. Kemudian pengolahan limbah, kemudian membuat antibiotik, membuat makanan hewan, dan juga membuat bahan bakar baru. Ini merupakan beberapa dari kegunaan bioteknologi. Nah, sebenarnya bioteknologi itu apa sih gitu ya? Bioteknologi itu adalah bidang penerapan biosains dan teknologi yang menyangkut penerapan praktis organisme hidup atau komponen subselulernya pada industri jasa dan manufaktur serta pengelolaan lingkungan. Kalau definisi lain, ada lagi teknologi yang menggunakan sistem hayati, proses-proses biologi untuk mendapatkan barang dan jasa yang berguna bagi kesejahteraan manusia. Ada lagi, bioteknologi memanfaatkan bakteri, ragi, kapang, alga, sel tumbuhan, atau sel hewan yang dibiarkan sebagai konstituen berbagai proses industri. Ini pengertian susah ya, ibaratnya ini pengertian dari buku gitu. Tapi gampangannya, bioteknologi itu intinya adalah pemanfaatan dari seluruh agen biologis ya. Seluruh agen biologis itu bisa bakteri, bisa sel eukariot, bisa sel prokariot, sembarang aja, bisa virus, bisa bakteri. Intinya pemanfaatan agen biologi untuk memenuhi kebutuhan manusia, terutama di bidang industri jasa dan manufaktur. Jadi kalau kita bicara kalau kita bicara bioteknologi itu biasanya hubungannya adalah kepada jasa atau industri seperti itu. Nah, keberhasilan bioteknologi ini bergantung pada integrasi dari berbagai disiplin ilmu. Jadi bioteknologi itu bukan merupakan suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri ya, enggak. Jadi di dalam bioteknologi itu ada banyak sekali ilmu biologi yang berkontribusi untuk keberhasilan dari proses biotek itu sendiri gitu. Disiplin ilmunya apa aja? Ini kita membicarakan bioteknologi molekuler ya. Ada biologi molekuler, ada mikrobiologi, ada biokimia, ada genetika, ada teknik kimia, ada biologi sel, kemudian ada ini cabang ilmunya ya. Ini cabang ilmunya yang berkontribusi dalam bidang bioteknologi. Nah, dimanfaatkan untuk apa saja? Dimanfaatkan yang pertama untuk diagnosis kesehatan, kemudian untuk industri farmasi, kemudian untuk industri pangan dan pakan, industri fermentasi, industri kimia, dan juga lingkungan dan energi. Jadi saya ulang lagi bahwa bioteknologi atau keberhasilan bioteknologi itu memang tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus ada kontribusi dari bidang ilmu lain, yang mana kontribusi atau integrasi dengan bidang ilmu lain itu meliputi biomol, biosel, mikrobiologi, biokimia, genetika, teknik kimia. Sebenarnya masih banyak lagi nih, nggak cuma ilmu ini aja ya, masih banyak lagi di biotek gitu, yang cabang ilmu biologi yang berkontribusi dalam bioteknologi. Nah, ini tadi yang di sini adalah penggunaannya ya. Jadi
aplikasi bioteknologi itu di mana aja sih gitu. Aplikasinya ada di sini, ada di untuk diagnosis kesehatan, farmasi, industri pangan dan seterusnya. Nah, bioteknologi itu bisa diklasifikasikan ya. Ini sebenarnya klasifikasi lawas ya, artinya ini pengertian lawas. Tapi anyway nggak apa-apa buat teman-teman tahu aja gitu. Jadi klasifikasi bioteknologi itu ada dua. Jadi ada bioteknologi tradisional sama bioteknologi modern. Nah, yang bioteknologi tradisional ini memanfaatkan mikrobia atau organisme untuk memodifikasi bahan dan lingkungan untuk memperoleh produk yang optimal. Ini contohnya misalnya pembuatan tempe, tape, roti, pengomposan tanah. Artinya kalau yang tradisional itu simple gitu. Jadi kita hanya kalau misalnya kita buat tape gitu ya, buat tempe, buat roti, kita bisa kan bikin sendiri di rumah. Artinya ada skala bisa di apa ya, turunkan skalanya jadi skala rumahan gitu loh. Dan tidak membutuhkan banyak alat dan skill khusus gitu. Jadi perlu pengalaman aja betul, tapi tidak perlu skill khusus. Tapi kalau yang bioteknologi modern, ini memanfaatkan keterampilan manusia dalam melakukan manipulasi makhluk hidup agar dapat digunakan untuk menghasilkan suatu barang yang diinginkan. Ini menggunakan rekayasa genetika. Nah, yang bioteknologi modern ini perlu skill khusus, perlu SDM khusus. Nggak sembarang orang bisa melakukan ini rekayasa genetika. Dan ini punya apa ya? Orang yang melakukan ini harus punya kompetensi tertentu gitu ya, sehingga dibilang bioteknologi modern karena alat-alatnya juga lebih advance, lebih maju, lebih canggih gitu ibaratnya. Nah, tadi saya bilang bahwa pada bioteknologi ini pada pengantar bioteknologi ini kita akan membahas mengenai dua hal. Yang pertama ada bioteknologi di agrikultur, dalam bidang agrikultur, kemudian bioteknologi di bidang peternakan. Ini pengantar pertama, jadi akan saya bahas mengenai di bidang agrikultur dulu ya. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk berimajinasi gitu. Gimana hidup kita, gimana kehidupan kita sekarang seandainya bioteknologi di bidang pertanian atau agrikultur ini nggak pernah ditemukan. Gimana hidup kita kalau agrikultur di bidang pertanian ini nggak pernah ditemukan. Kita bayangin, kita pergi ke apa namanya, ke swalayan ya, kita pergi ke swalayan pengen cari buah segar gitu. Kita pergi ke swalayan pengen cari buah segar, pengen apel atau pengen pir atau pengen mangga gitu ya. Terus kita datang ke swalayan dan kaki kita pilih-pilih, terus kita beli dan ternyata harganya mahal. Satu biji apa namanya? Satu biji apel misalnya harganya 20.000 karena kita harus impor misalnya. Nah, terus ketika kita makan, ternyata di dalamnya udah hampir busuk atau udah apa ada di dalamnya ada larva-larva apa cacing atau larva, pokoknya jelek deh itu di dalamnya itu sudah diinvest atau sudah ada investasi makhluk hidup lain gitu di dalam apel yang kita beli itu. Nah, itulah yang akan terjadi kalau tidak ada bioteknologi pertanian yang manfaatnya kita rasakan sekarang. Jadi yang akan terjadi adalah seperti itu tadi, bahwa kita akan membayar mahal untuk apa namanya buah-buahan yang kita beli, kemudian kita juga akan mendapati, mungkin nggak selalu ya, tapi kita akan mendapati produk-produk seperti buah dan sayur yang sebenarnya tidak layak konsumsi atau tidak layak makan. Itu kalau kita tidak pernah menggunakan bioteknologi. Nah, permasalahan di bidang apa namanya pertanian atau agrikultur itu nggak jauh-jauh dari hama ya, hama atau ini kayak gulma gitu, jadi rumput-rumput yang pertumbuhannya tidak kita inginkan, jadi mengganggu atau berkompetisi dengan eh, tanaman yang sedang kita usahakan untuk tumbuh atau tanaman yang sedang kita tumbuhkan gitu. Ini gulma. Terus ada patogen. Patogen itu ada bakteri, ada fungi atau jamur, juga ada virus. Ini juga masalah di pertanian ya. Kemudian ada insek, ada pest apa namanya pest ya, hamanya berupa serangga. Ini juga bisa menghabiskan atau memakan tanaman kita. Kemudian environmental stress atau tekanan dari lingkungan, misalnya tanahnya tanahnya punya salinitas tinggi atau tanahnya kering
atau tanahnya minim unsur hara misalnya. Minim unsur hara itu bukan berarti terus kita tidak berusaha kan. Misalnya kayak kita tinggal di area di apa namanya di Gunung Kidul gitu, yang jenis jenis tanahnya itu beda dengan tanah subur yang ada di Jogja misalnya di daerah saya di Godean misalnya gitu ya. Itu kan jenis tanahnya berbeda. Banyak banyak tumbuhan yang bisa hidup di tanah yang tempat yang saya tinggali sekarang, tapi tidak bisa hidup di Gunung Kidul seperti itu. Nah, berarti kan orang harus berpikir gitu, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa survive, kita bisa tetap menanam untuk memenuhi kebutuhan hidup kita gitu, tapi dengan kondisi tanah yang seperti ini, kayak gitu kan ya. Terus ada shelf life, ini artinya adalah umur yang pendek gitu. Jadi misalnya kayak apa? Tadi kita ngomongin apel gitu ya. Nah, apel itu kan jangka waktu hidupnya juga terbatas. Toh berapa lama sih dia tahan di luar kulkas gitu? Seandainya nggak pernah ditemukan kulkas, seandainya nggak ada teknologi, terus nggak pernah ditemukan kulkas gitu. Jadi kan pasti umur hidup dari apel ini juga akan sangat-sangat pendek gitu. Jadi ini merupakan problem-problem atau masalah-masalah yang kita hadapi di bidang pertanian atau bidang agrikultur. Ada gulma, patogen berupa bakteri, jamur virus, kemudian ada hama berupa serangga, kemudian ada tekanan lingkungan, dan juga ada umur yang pendek gitu. Nah, bioteknologi bisa menjawab itu semua, bisa menjawab permasalahan-permasalahan itu. Bagaimana caranya? Jadi ini background dulu ya. Yang namanya kota itu kan tumbuh gitu ya. Yang namanya kota itu selalu bertumbuh. Bertumbuhnya itu adalah semakin banyak orang, semakin sempit lahan, gitu nggak? Kalau kota-kota itu begitu kan ya, cari tanah udah susah gitu karena sudah overpopulated, ada urbanisasi, jadi orang-orang dari desa pindah ke kota gitu, sehingga lahan-lahan agrikultur atau lahan-lahan pertanian di kota itu kemudian dialihfungsikan menjadi pemukiman seperti itu. Jadi ketika kota itu bertumbuh, ini ya cities grow, orang itu bertumbuh, itu berarti akan semakin sedikit orang yang akan melakukan cocok tanam gitu. Kenapa? Karena ya urbanisasi itu tadi, lahan cocok tanamnya juga udah nggak ada gitu ya. Jadi semakin sedikit orang yang akan mempraktikkan bercocok tanam. Kemudian orang jadi berpikir gimana caranya untuk memaksimalkan lahan pertanian yang sudah sempit itu tadi untuk memenuhi kebutuhan semua populasinya gitu. Jadi kita membicarakan di satu kota dulu ini. Kita bicarakan satu kota dulu, yang mana kota itu menjadi tujuan urbanisasi, ini menjadi wilayah urban gitu ya. Orang-orang dari desa pindah ke kota. Kemudian lahan-lahan pertaniannya dialihfungsi menjadi pemukiman. Terus nggak ada lagi tempat untuk bercocok tanam gitu. Sehingga orang-orang juga kehilangan mata pencahariannya kan. Mereka harus cari pekerjaan lain karena mau bercocok tanam seperti apa, ladangnya nggak ada gitu. Nah, makanya dengan ladang yang sempit itu, yang tersisa itu, gimana caranya supaya ladang itu bisa dimaksimalkan penggunaannya atau pemanfaatannya supaya bisa memenuhi kebutuhan seluruh populasi orang yang tinggal di situ. Gitu. Nah, kemudian inilah orang kemudian menemukan cara-cara untuk memproduksi orang menemukan cara untuk memproduksi makanan. Orang menemukan cara untuk memproduksi makanan di tempat yang sempit kayak gitu, di lahan yang sempit, di lahan pertanian yang terus berkurang ini, jadi lahan pertanian semakin sempit, itu orang menemukan cara untuk memproduksi bahan pangan di lahan yang sempit itu. Nah, selain itu orang juga mampu untuk apa ya, untuk memelihara atau menternak hewan ya, menternak atau memelihara hewan ternak, dan juga memelihara tanaman pangan maksudnya di sini, yang bisa tumbuh lebih cepat, lebih besar, dan lebih bagus kualitasnya. Kemudian ini hal-hal yang dilakukan bioteknologi ya. Jadi bioteknologi itu bisa memampukan orang untuk memelihara hewan dan tanaman supaya mereka bisa tumbuh lebih cepat, lebih besar, dan lebih baik kualitasnya. Ini juga cara-cara seperti ini memanfaatkan bioteknologi. Jadi cara untuk menghasilkan produk pangan yang mencukupi untuk seluruh populasi, tapi di ladang yang relatif sempit seperti itu. Kemudian ada lagi
manusia menggunakan atau memanfaatkan bioteknologi itu untuk mempercepat pertumbuhan dari dari hewan dan tumbuhan yang dipelihara atau diternakkan gitu ya. Kemudian dengan bioteknologi juga manusia mampu untuk melindungi hewan ternak dan juga tanaman kita di ladang, tanaman pertanian dari kerusakan dan dari kerusakan karena hama. Baik hama hama dari serangga, mau tikus, mau wereng, mau gulma itu tadi. Itu kita manusia menemukan cara untuk melindungi tanaman dan hewan ternak kita dari itu semua gitu. Nah, tapi meskipun dengan hal-hal ini tadi, itu ternyata dengan kemajuan-kemajuan ini tadi, itu ternyata kemampuan untuk memberi makan seluruh populasi orang itu, seluruh populasi manusia itu semakin susah. Kenapa? Karena populasinya terus bertambah dan tidak diimbangi dengan perluasan lahan. Yang ada malah lahannya menyempit. Jadi meskipun sudah diusahakan hal-hal ini tadi, ini ternyata tetap akan ditemukan momen stuck gitu. Jadi udah nggak bisa lagi nih ini dilakukan karena lahannya ini udah maksimal. Terus ini cara-cara yang kita lakukan sekarang ini juga sudah maksimal. Kita harus menemukan cara baru dan itu belum ada gitu. Nah, kemudian ditemukanlah teknologi gitu. Teknologi baru. Teknologi baru ini akan meningkatkan produktivitas untuk teknologi baru ini akan meningkatkan produktivitas dari peternakan, kemudian dari peternakan, dari pertanian juga ya. Kalau dari peternakan ini ditemukannya traktor, kemudian harvester itu alat untuk membantu memanen gitu ya. Ini membantu petani-petani untuk menumbuhkan lebih banyak lagi tanaman ladang gitu. Karena waktu dan tenaga mereka untuk kalau traktor tuh untuk untuk menghaluskan apa gimana itu saya juga nggak tahu ya, dan untuk memanen, jadi memanen bahan pangannya itu akan bisa teralih gitu loh, tenaga dan waktu petani untuk melakukan dua hal ini bisa teralihkan karena sudah ada teknologi baru, yaitu ada traktor dan harvester. Jadi tenaga dan waktunya bisa dialihkan untuk menanam lagi di ladang yang lain seperti itu. Kemudian ditemukannya hal-hal baru di bidang kimia itu akan membantu untuk pengembangan pestisida dan juga pupuk. Dulu kan belum ada pestisida, belum ada pupuk. Jadi yang dilakukan mungkin kakek-kakek kita dulu, beberapa generasi di atas kita itu manual gitu ya, setahu mereka aja gimana kalau kita bilang sekarang kearifan lokal gitu kali ya. Jadi mereka menemukan cara bagaimana untuk menghindarkan tanaman ladang kita itu dari hama-hama gitu. Nah, kalau sekarang dengan adanya ini tadi perkembangan di bidang ilmu kimia, maka bisa mengembangkan pestisida dan juga pupuk. Kemudian penemuan dari kulkas gitu ya, penemuan kulkas. Kenapa ini penting banget? Karena ini tadi bisa memperpanjang umur hidup dari bahan pangan kita gitu. Dan kalau ini bisa memperpanjang dari umur umur bahan pangan kita, maka akan memungkinkan untuk dilakukan ekspor, ya nggak, akan dilakukan ekspor gitu. Karena dulu nggak bisa dilakukan ekspor. Kenapa? Karena udah jalannya ekspornya itu pakai kapal yang akan memerlukan waktu mingguan atau bahkan bulanan gitu, dan hasil tani itu, hasil bumi itu nggak bisa bertahan gitu selama itu. Jadi nggak akan mungkin bisa diekspor kan. Nah, jadi dengan penemuan kulkas gitu ya, ini akan memungkinkan manusia untuk memperpanjang waktu hidup bahan pangan dan juga memungkinkannya untuk dilakukan ekspor gitu. Nah, tapi ini kan sudah teknologi nih ya, masih ada tapinya lagi. Tadi yang pertama ini juga tapi. Jadi di sini ini juga tapi, di sini tapi ya, karena semua hal ini sudah dilakukan tapi ternyata tetap tidak bisa keep up atau tidak bisa mengimbangi jumlah populasi manusia yang terus bertambah, jadi kebutuhan pangan yang bertambah dan tidak bisa diimbangi dengan jumlah lahan yang semakin kecil itu. Terus ini udah ditemukan nih teknologi nih. Ini teknologi semua, teknologi
Tapi ternyata di tahun 1950-an itu ternyata teknik atau metode agrikultur yang udah modern itu tadi, yang udah pakai traktor, udah pakai harvester, udah pakai kulkas, itu mencapai titik di mana ternyata ada titik di mana wah udah nggak ada lagi teknologi baru gitu, nggak ada lagi teknologi baru untuk meningkatkan produksi dari tanaman ladang kita dan juga produksi dari hewan-hewan ternak kita gitu. Padahal apa namanya kebutuhan itu, kebutuhan untuk memproduksi hasil bumi dan juga hasil ternak itu meningkat terus. Kenapa meningkat terus? Karena manusianya juga tambah terus gitu ya. Jadinya di tahun 1950-an ini mereka mengalami stuck gitu. Jadi udah nggak ada teknologi baru dan padahal kita perlu gitu untuk meningkatkan produksi dari tanaman ladang dan juga meningkatkan produksi dari hasil bumi dan juga produksi ternak gitu ya. Kemudian apa namanya ini juga menjadi sesuatu yang penting selain karena maksud saya peningkatan produksi dari hewan dan juga dari hewan ternak dan juga dari hasil bumi itu menjadi penting selain karena adanya overpopulation ya, jadi ada penambahan jumlah manusia terus-menerus secara terus-menerus, itu juga karena ladang-ladangnya itu sudah dialih fungsi menjadi pemukiman dan juga dialih fungsikan untuk fasilitas-fasilitas industri, pabrik-pabrik gitu. Jadi udah ladang-ladangnya itu udah diganti atau dialih fungsi jadi pemukiman, jadi area pabrik, jadi area-area rekreasi. Jadi itu semua menghilangkan atau mengurangi secara signifikan ya, mengurangi lahan untuk pertanian. Nah, kemudian ada juga kritik yang menyebutkan bahwa agrikultur atau pertanian modern tadi itu ternyata merusak bumi gitu. Merusak bumi dari mana? Itu tadi misalnya penggunaan pestisida semacam itu tadi, itu ternyata merusak bumi gitu. Jadinya ada kritik yang mengatakan seperti itu. Nah, sehingga masyarakat ini perlu mencari cara baru atau teknologi baru. Gimana caranya supaya kita bisa meningkatkan produksi bahan pangan tanpa merusak bumi gitu. Gimana caranya kita bisa memproduksi bahan pangan tanpa merusak bumi. Nah, ini dia bioteknologi itu di sini gitu. Jawaban bioteknologi itu di sini. Yang mana bioteknologi pertanian itu adalah bioteknologi pertanian itu dapat menggantikan pestisida yang mulanya digunakan dari yang bahan-bahan kimia berbahaya gitu ya, yang merusak tanah. Jadi biasanya ada beberapa jenis pupuk itu pupuk dan pestisida itu yang kalau digunakan itu nanti akan merusak kesuburan tanah gitu. Jadinya dengan adanya bioteknologi di bidang pertanian itu akan menggantikan pestisida dan juga pupuk yang asalnya dari bahan-bahan kimia ini tadi. Nah, digantikan dengan apa? Pupuk dan bahan kimia ini digantikan dengan bahan-bahan yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Gitu. Jadi tidak berasal dari bahan kimia. Kemudian bioteknologi di bidang pertanian ini bisa diaplikasikan dengan dua cara ya. Yang pertama adalah penggunaan substansi-substansi biokimia yang asalnya dari hewan dan tumbuhan untuk membantu memproduksi pangan dan juga bahan kimia. Tapi bahan kimianya yang dihasilkan ini berasal dari hewan dan tanaman. Ini bukan artinya ini apa ya? Organik gitu ya bahasanya, mungkin bisa karena dihasilkan dari tanaman dan tumbuhan, bukan sintetik gitu, jadi bukan produk lab atau bukan produk pabrik gitu ya. Contohnya apa substansi kimia yang dihasilkan oleh tanaman dan tumbuhan? Contohnya adalah asam laktat yang dihasilkan oleh bakteri tertentu ya untuk membantu memproduksi keju dan yogurt gitu. Kemudian aplikasi yang kedua dari bioteknologi di bidang pertanian adalah untuk menciptakan GMO. Teman-teman mungkin sudah pernah mendengar GMO ya. Nanti coba teman-teman cari gitu, googling GMO itu apa sih. GMO ini adalah Genetic Modified Organism.
Jadi ada GMO ini merupakan suatu organisme, bisa tumbuhan, bisa hewan, yang secara genetik itu sudah dimodifikasi, sudah direkayasa. Ini namanya rekayasa genetika. Tekniknya untuk membuat teknik untuk membuat uh, makhluk untuk membuat organisme GMO ini namanya rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika ini dimulai sekitar tahun 1970 ya. Sekitar 1970 setelah ditemukannya DNA. Jadi DNA itu ditemukannya belum lama, teman-teman. DNA itu ditemukannya di tahun 1950-an dan model, jadi struktur DNA-nya ini, model ini ditemukan tahun 1953 gitu. Jadi konsep mengenai DNA itu sebenarnya baru dan luar biasa ya teman-teman ketika kita membayangkan bahwa dalam waktu kurang dari 100 tahun itu perkembangan teknologi yang menggunakan DNA itu luar biasa banyak. Nanti teman-teman bisa lihat di contoh-contoh berikutnya. Nah, jadi di di tahun 1953, 1950-an, jadi sebelum 1953 itu sudah ada konsep mengenai DNA, jadi mengenai materi genetik. Cuma bentuknya kayak apa sih dan strukturnya itu seperti apa sih, struktur fisik DNA itu kayak apa sih? Nah, itu baru ditemukan di tahun 1953 gitu oleh Watson and Crick. Nah, dulu kan awalnya untuk untuk mendapatkan organisme yang bagus, yang kualitasnya bagus, kita kan menggunakan selective breeding gitu ya. Jadi selective breeding itu kayak kawin kawin yang dipilih gitu, kawin silang kayak gitu ya, kayak hibridisasi kayak gitu. Jadi misalnya gini, kita menumbuhkan jagung gitu ya, zaman dulu karena apa? Salah satu makanan pokok itu jagung ya. Nah, kita tumbuhkan jagung. Nah, ternyata ada jagung yang kualitasnya bagus, ada jagung yang kualitasnya buruk. Jagung yang tapi ada karakteristik lain dari kedua jenis jagung ini yang kita pengen gitu. Jadi misalnya jagung A ini tumbuhnya cepat, jadi masa panennya cepat, jadi masa panen bisa dipanen lebih cepat. Kemudian kernelnya itu gede-gede, biji jagungnya itu gede-gede, warnanya menarik, tapi rasanya nggak enak gitu. Jadi ketika dimasak itu rasanya nggak enak. Nah, ada lagi nih jagung B itu dia mungkin tumbuhnya masa panennya lebih lama gitu ya. Jadi memanennya lebih lama, terus jagungnya cenderung lebih kecil-kecil, tapi rasanya enak gitu. Jadi manis, jagung manis karena gitu ya. Nah, terus orang kan pasti pengen mengembangkan ya. Gimana caranya saya bisa dapat jagung yang tumbuhnya cepat sehingga panennya cepat, kemudian biji jagungnya gede-gede dan manis. Jadi menggabungkan antara dua varietas jagung ini gitu. Nah, maka dilakukanlah selective breeding. Jadi kita kawin silang, kawin silang, kawin silang gitu sampai didapatkan keturunan atau F, biasa kita sebut di biologi F sekian gitu ya. Sampai kita dapatkan keturunan yang memiliki karakteristik seperti yang kita mau. Kayak gitu. Nah, dulu caranya manual kayak gitu. Jadi butuh waktu lama gitu untuk mendapatkan varietas yang kita inginkan kayak gitu ya. Itu menggunakan selective breeding. Nah, terus di tahun 1970 ini dimulailah dilakukan rekayasa genetika gitu. Rekayasa genetika ini akan menghasilkan organisme dengan karakteristik yang kita pengen, yang kita mau gitu ya. Jadi semua karakteristiknya unggul yang kita mau dengan waktu yang relatif singkat gitu. Jadi menangnya dari selective breeding itu. Kalau selective breeding kan memang harus dalam jangka waktu yang lama ya gitu ya. Nah, rekayasa genetika ini menggantikan selective breeding kayak gitu. Ini ya, di rekayasa genetika ini akan menghasilkan hasil yang lebih cepat daripada selective breeding. Kemudian ini dengan rekayasa genetika ini membuat peneliti itu bisa untuk menambahkan atau mengurangi karakteristik yang tidak disukai. Nanti kita bahas. Nah ini ya, ini zaman dulu dari tahun 6000 ini pakai BCAD ya. Ini karena papernya yang saya gunakan paper luar, jadi dia menggunakan ini BCAD. BC itu before Christ, AD itu at domini apa ya?
apa Andomini gitu. Jadi 6.000 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa dan 1.700 tahun setelah kelahiran Nabi Isa gitu. Maaf, AD 1.700 itu berarti 1.699 tahun setelah kelahiran Nabi Isa kayak gitu ya. Itu manusia itu apa namanya melakukan selective breeding untuk bertahan hidup gitu. Jadi kan dulu manusia nomaden gitu kan ya. Zaman dulu kalau kita membicarakan yang apa namanya manusia purba dulu itu kan mereka eh, nomaden gitu. Zaman itu mereka nomaden. Kemudian setelah nomaden mereka mungkin apa ya berpikir bahwa nomaden ini tidak efektif gitu ya karena mereka harus selalu berpindah-pindah tempat terus kayak gitu. Nah akhirnya mereka menemukan suatu cara untuk tinggal di suatu tempat gitu. Maaf, mereka menemukan suatu cara untuk menumbuhkan. Jadi untuk apa namanya bercocok tanam gitu. Mereka menemukan cara untuk bercocok tanam. Oh makananku ini ternyata bisa ditanam loh dan setelah ditanam itu ternyata tumbuh loh gitu. Nah karena mereka sudah punya ladang bisa bercocok tanam, maka mereka kan nggak bisa nomaden lagi gitu. Jadi otomatis mereka harus tinggal. Maka ada pemukiman gitu. Nah selama itu sampai 1.699 tahun setelah kelahiran Nabi Isa itu manusia itu memanfaatkan selective breeding itu untuk mendapatkan varietas tanaman dengan karakteristik yang diinginkan gitu. Jadi sifat-sifat unggulnya itu pengen ada semua dalam satu varietas tanaman itu gitu. Nah, mereka menggunakan selective breeding. Nah, di tahun 1926 ada peneliti namanya Henry Wallace ini melakukan hibridisasi gitu. Jadi melakukan kawin silang gitu supaya dapat tanaman dengan karakteristik yang diinginkan. Nah, kemudian di tahun 1972, jadi sekitar 50 tahunan ya, ini adalah teknologi DNA rekombinan atau bisa disebut juga sebagai rekayasa genetika. Itu tadi yang saya tambahkan. Jadi bisa peneliti itu bisa menambahkan sifat yang mereka suka, kemudian bisa menghapus sifat yang mereka tidak suka pada suatu organisme. Kita lihat. Bentar. Kita lihat contohnya dulu ya. Ini contohnya. Nah, yang pertama adalah tomat. Tomatnya ini namanya flavor saver. Tomatnya namanya flavor saver. Nah, tomat ini kan kita tahu ya, tomat itu waktu hidupnya nggak lama ya. Jadi kalau misalnya sudah 3 hari 4 hari aja, kalau di luar kulkas dia nanti akan lama-lama lembek gitu. Nah, ini menyebabkan tomat tuh nggak bisa diekspor kayak gitu kan. Jadi peneliti itu pengen membuat tomat yang dia tuh nggak bisa busuk gitu. Jadi atau ingin memperpanjang waktu hidupnya sehingga tidak cepat busuk kayak gitu. Bisa loh dilakukan hasilnya kayak gini. Jadi yang ini kontrolnya ya, kontrol itu berarti buah tomat yang tidak diberikan perlakuan apa-apa. Kemudian ini buah tomat yang diberikan apa namanya RNAi beta hex, tapi intinya ini diberikan perlakuan gitu. Nah, ketika dilihat di 10 hari pertama ini perbandingannya tomat kontrol dengan tomat yang diberikan perlakuan seperti ini. Terus di 20 hari tomatnya udah mulai kisut-kisut ya. Tomatnya yang di apa namanya? Yang diberi perlakuan tetap segar. Di hari ke-45 tomatnya udah busuk, yang diberikan perlakuan masih segar. Seperti ini tomat hasil modifikasi secara genetik. Jadi ini namanya adalah produk GMO atau genetic modified organism karena materi genetiknya itu sudah diganti, sudah dirubah. Kemudian ya ada kentang. Kentang tuh kan kita tahu ya, mereka mudah teroksidasi gitu ya. Jadi kalau udah dibuka tuh nanti apa ya daging daging tomatnya daging kentangnya itu umbinya itu akan cepat coklat gitu browning gitu loh dan ini mengurangi nilai jual kayak gitu padahal kan padahal kan kentang juga kan kalau seperti ini kan nanti dia nggak laku gitu ya artinya kita ingin memperpanjang waktu hidupnya juga supaya bisa meraup untung juga gitu kan ya. Jadi peneliti mencari cara gimana caranya supaya tidak terjadi browning kayak gini, supaya kentangnya tetap segar gitu. Ketika dibuka itu dagingnya tetap umbinya tetap bersih kayak gini. Terus ada lagi beras. Jadi kita tahu ya ada apa ya namanya world.
hunger maps, jadi peta kelaparan dunia gitu. Di mana sih negara-negara di dunia yang mengalami kelaparan parah kayak gitu ya. Itu ada petanya. Nah, eh, ini berawal dari situ. Jadi dari map peta berawal dari peta kelaparan dunia tadi. Dan juga ini berawal dari kasus-kasus kekurangan vitamin A. Jadi di negara-negara dengan tingkat kelaparan yang tinggi itu banyak sekali anak-anak yang cacat dan juga ibu hamil, banyak malnutrisi lah, banyak terjadi kekurangan gizi gitu. Dan terutama gizi yang sangat kurang itu adalah vitamin A gitu, yang mana menyebabkan anak-anak yang selamat ya, artinya yang tidak mengalami defisit vitamin A parah sampai meninggal, itu ternyata mereka mempunyai apa namanya performa mata yang buruk, dan bahkan banyak dari mereka juga mengalami kebutaan saking saking tidak terpenuhinya vitamin A yang dibutuhkan oleh mereka, seperti itu. Jadi peneliti itu berusaha gimana caranya sih supaya bisa mengatasi masalah itu gitu. Nah, makanan utama mereka, makanan pokok mereka itu kan nasi gitu ya. Jadi karena mereka kelaparan tingkat tinggi, maksudnya mereka tuh tingkat kelaparannya itu parah gitu ya, tingkat kelaparannya itu tinggi, kemungkinan besar kan mereka miskin ya. Jadi kalau kita bilang bahwa oh ya dimodifikasi aja kacang-kacangannya, oh dimodifikasi aja dagingnya kayak gitu, ya nggak bisa karena mereka nggak bisa belinya gitu loh. Jadi yang dimodifikasi bahan makanan pokoknya aja yang mereka mayoritas masih bisa membeli bahan pangan pokoknya gitu. Kayak kita lah, kayak kita di Indonesia kan makanan pokoknya beras gitu. Orang yang miskin pun itu insya Allah masih bisa dapat beras 1 cup, 2 cup, 2 gelas, atau bahkan mereka yang apa namanya apa ya, bantuan dari pemerintah itu juga bentuknya kan bahan makanan pokok kan beras gitu ya. Jadi ya udah beras aja yang dimodifikasi gitu. Nah, dimodifikasinya gimana? Berasnya ini itu diberikan dimasukkan gen yang bisa mensintesis beta karoten. Nah, beta karoten itu kan premixnya vitamin A ya. Jadi dengan semakin banyak kita mengkonsumsi beta karoten, maka harapannya suplai vitamin A kita itu juga tercukupi kayak gitu. Jadinya mereka berusaha gimana caranya beta karoten ini bisa dihasilkan atau diproduksi pada beras gitu. Jadi berasnya ini warnanya kuning karena ada beta karotennya. Beta karoten itu biasanya tanaman-tanaman atau organisme yang menghasilkan beta karoten itu biasanya warnanya cenderung cerah kayak gitu. Jadinya akhirnya padi atau akhirnya beras yang dihasilkan itu adalah beras yang mengandung beta karoten kayak kayak wortel gitu ya. Jadi ada banyak vitamin A-nya. Nah, sebenarnya pada beras ini tuh udah ada pada tanaman padinya itu sudah ada beta karotennya, tapi beta karotennya itu cuma ada di daun. Jadi di endospermanya, di biji berasnya itu nggak ada beta karotennya. Padahal yang kita makan kan biji berasnya, kita nggak makan daunnya gitu kan. Makanya mereka memasukkan gen yang bisa memproduksi beta karoten di apa namanya tanaman padi ini. Tapi kan itu memerlukan kemampuan ya, memerlukan ilmu gitu. Kenapa memerlukan ilmu? Kita maunya beta karoten itu, kita maunya gen yang memproduksi beta karoten itu nanti munculnya di biji berasnya. Jangan muncul di daunnya lagi. Kalau muncul di daunnya lagi buat apa gitu? Karena kalau di daunnya, selain tanaman padinya juga sudah ada beta karoten pada daunnya, dan itu juga nggak bermanfaat dong karena daun kita nggak makan daun padi gitu, yang kita makan biji padinya kayak gitu ya. Jadi harus tepat gitu. Di mana gennya harus diinsersikan, di mana gennya harus dimasukkan kayak gitu. Terus yang terakhir ini ada yang namanya plant detecting landmines. Jadi ada tanaman yang bisa mendeteksi adanya ranjau gitu. Cara deteksinya gimana? Dengan dia berubah warna. Nah, kalau berubah warna menjadi pink seperti ini atau merah atau ungu, itu berarti di sekitar sini ini ada ranjau gitu. Nah, ini dulu dilakukan karena ini saya lupa di tahun berapa ya, tapi ini kayaknya di awal-awal ekspansi gitu. Jadi lagi ada produksi atau lagi ada perluasan lahan pabrik gitu ya.
Nah, ternyata ada di Denmark di sini. Awalnya dari Denmark. Jadi apa namanya? Ada perluasan lahan pabrik. Terus area yang digunakan untuk perluasan lahan itu ternyata memakan korban gitu. Memakan korban karena apa? Ketika orang berjalan di atasnya itu ternyata ada ranjau meledak. Dan ketika apa namanya dilihat ya, ternyata ini ranjau sisa Perang Dunia II gitu dan masih aktif sampai saat itu. Nah, kan nggak mungkin tuh apa ya, makake gitu jadinya eh, nyuruh orang untuk melihat di mana apa namanya di mana ranjaunya gitu kan nggak mungkin seperti itu. Jadi harus ada metode deteksi gitu, di mana sih ada ranjaunya kayak gitu ya. Nah, mereka mengembangkan suatu tanaman yang dulu tanamannya menggunakan apa Arabidopsis thaliana ya. Itu bisa mendeteksi adanya ranjau. Cuma Arabidopsis thaliana itu tidak apa namanya tidak bisa hidup di sembarang lingkungan gitu. Jadi harus ada apa namanya? Dia bisa hidup di iklim dan lingkungan tertentu. Jadi harus ada transfer gen. Jadi sifat dari Arabidopsis thaliana itu akan ditransfer ke tanaman lain. Nah, tanaman itu adalah tanaman tembakau. Nanti kita bahas. Nah, kita mundur lagi ya. Jadi ini adalah caranya. Caranya untuk melakukan gimana? Caranya untuk melakukan teknologi DNA rekombinan atau cara untuk melakukan rekayasa genetika. Tentu ini sudah sangat disederhanakan ya teman-teman. Jadi yang pertama, kita tadi sepakat ya bahwa yang namanya apa namanya rekayasa genetika kita ingin memberikan karakteristik atau sifat yang unggul pada suatu tanaman target kita gitu. Jadi misalnya kita tadi tuh saya kasih contoh 2 jagung gitu ya. Satu varietas A, satu varietas B. Yang varietas A ini dia jagungnya besar tapi tidak manis. Tapi yang varietas B ini jagungnya kecil tapi dia manis. Nah, saya mau membuat varietas A ini menjadi jagung yang besar dan manis. Jadi saya harus mengambil sifat manis dari varietas B, jagung varietas B gitu ya. Nah, saya harus mengidentifikasi dulu gen apa sih yang memproduksi atau membuat rasa manis pada apa namanya pada jagung ini gitu. Gen apa yang membuat rasa manis pada jagung ini? Nah, eh, nanti gen ini akan saya isolasi gitu sehingga saya akan mendapatkan fragmen DNA yang akan menghasilkan rasa manis pada jagung saya kayak gitu. Nah, kemudian DNA ini akan saya masukkan ke dalam vektor. Vektornya berupa plasmid. Nah, plasmid ini merupakan materi genetik pada bakteri. Jadi bakteri itu punya 2 materi genetik ya. Ada materi genetik yang apa namanya yang linear, ada yang ada yang sirkular yang berupa plasmid, ada yang apa namanya ada yang biasa seperti ini. Materi genetik seperti pada umumnya. Jadi bakteri itu punya 2 macam materi genetik. Nah, ini tadi vektor ini tadi yang berupa plasmid yang sudah dimasukkan gen apa namanya gen untuk yang membuat rasa manis tadi, untuk memproduksi rasa manis tadi, ini dimasukkan ke dalam bakteri sehingga apa namanya bakteri ini sekarang mempunyai 2 macam gen, yaitu 2 macam materi genetik, yaitu plasmid yang sudah berisi apa namanya plasmid yang sudah berisi gen target kita. Gen target itu adalah gen yang akan menghasilkan rasa manis pada jagung tadi. Kemudian ada materi genetik bakteri itu sendiri. Nah, kemudian bakteri itu kan tentu akan melakukan perbanyakan diri ya, sehingga apa namanya kita akan mendapatkan banyak bakteri yang akan kita akan mendapatkan banyak bakteri yang akan mempunyai materi genetik yang kita inginkan. Kita akan mempunyai banyak bakteri yang akan mempunyai gen target yang kita inginkan, gitu ya. Jadi di cloning untuk menjadi banyak. Nah, setelah banyak, kemudian apa namanya bakteri ini tadi ini akan diinfeksikan ke tumbuhan kita gitu. Bakteri ini tadi akan diinfeksikan ke tumbuhan kita sehingga harapannya ketika kan kalau apa namanya bakteri itu bisa bisa merebut gitu. Jadi misalnya ada sel sehat ini sel sehat terus kemudian ada apa? Ada sel sehat terus ada bakteri, maka bakteri ini nanti akan menginfeksi sel sehat ini
Sehingga sel sehat ini nanti akan menjadi rumah dari bakteri itu. Jadi bakteri itu nanti akan bereplikasi atau memperbanyak diri di sel yang sehat ini. Nah, bakteri ini nanti akan membuat protein-protein yang diperlukan untuk replikasi bakteri itu sendiri gitu. Jadinya materi genetiknya ini akan tersebar di tanaman yang sehat tadi. Nah, bakteri yang ini kan sudah kita rekayasa gitu. Jadi bakteri ini nanti akan menginfeksi tanaman ya, akan menginfeksi tanaman, kemudian bukan akan menginfeksi ya, akan diinfeksikan pada tanaman sehingga tanaman tersebut nanti akan menghasilkan sifat yang kita inginkan tadi, karena sifatnya tadi kan ada di materi genetik dari bakteri tadi gitu. Jadi ketika suatu tanaman diinfeksi oleh bakteri ini, maka tanaman tersebut akan menghasilkan sifat dari gen yang tadi, gen target kita seperti itu. Kemudian ini ada juga cara yang lain ya. Jadi cara yang lain adalah kita mengisolasi gen dari tanaman yang kita inginkan. Jadi tanaman unggul tadi kan kita menginginkan anunya ya, apa sifatnya gitu. Misalnya yang contoh saya tadi, kita menginginkan jagung yang manis, yang rasanya manis tadi. Nah, dari jagung tadi kita isolasi DNA-nya. Kemudian setelah kita isolasi, kemudian gen itu nanti kita masukkan, setelah ini kita isolasi, kemudian kita juga mengambil sampel. Jadi kita ngambil jaringan. Di sini kita ambil daun dari tanaman target. Jadi tanaman target itu tanaman yang mau kita rubah sifatnya. Nah, terus di sini kita masukkan gen yang hasil isolasi ini tadi, kita masukkan ke dalam daun yang tadi diambil dari tanaman target. Kemudian daun ini tadi ini akan dikulturkan gitu. Jadi akan ditumbuhkan di dalam petri dish, ditumbuhkan di dalam laboratorium. Nah, nanti dia akan menjadi eksplan gitu, akan menjadi calon-calon individu baru. Nah, kemudian dari calon-calon individu baru ini kita bisa ambil satu, kemudian kita tanam. Kita tanam, terus kita lihat apakah muncul sifat yang kita inginkan itu tadi atau tidak. Kayak gitu. Jadi ada dua cara ya. Itu. Nah, hasilnya ini tadi teman-teman. Nah, itu tadi teknologi DNA rekombinan, itu nama lainnya kan rekayasa genetika, tadi sudah saya sebutkan ya. Dan ini merupakan bentuk bioteknologi yang lebih rumit. Gitu. Jadi rekayasa genetika ini nggak sama kayak bioteknologi untuk buat roti, untuk buat tape, nggak sama kayak gitu. Jadi ini lebih rumit. Kemudian organisme yang kita rekayasa materi genetiknya, itu berarti kita merubah organisme tersebut di struktur yang paling dasarnya, yaitu DNA. Materi di struktur paling dasar dari makhluk hidup itu kan materi genetik ya, DNA atau RNA, dalam hal ini DNA. Jadi kita merubah kita merubah materi paling dasar, yaitu DNA. Kenapa mau dirubah? Karena kita ingin sifat-sifat yang unggul, seperti misalnya tomat dengan warna merah yang menyala kayak gitu. Kenapa pengen warna merah yang menyala? Supaya lebih menarik gitu. Atau warna merah yang menyala itu hasil dari produksi vitamin yang juga banyak gitu dari dalam tomatnya itu, sehingga daya jualnya akan lebih tinggi seperti itu. Atau kita ingin menghilangkan suatu sifat yang tidak kita inginkan, seperti tomat kan gampang busuk gitu. Nah, kita ingin menghilangkan sifat gampang busuknya itu. Gimana caranya supaya tomat itu tahan lama, hidupnya lama, kayak gitu ya. Nah, organisme-organisme yang sudah dirubah pada level dasar seperti ini, yaitu pada level DNA seperti ini, itu dinamakan GMO atau Genetic Modified Organism. Nah, banyak GMO jenis lain. Jadi ada tanaman-tanaman yang direkayasa secara genetik sehingga dia tahan terhadap hama. Kemudian tanaman-tanaman yang mampu untuk menghasilkan senyawa-senyawa atau unsur hara atau nutrien tanpa bantuan pupuk. Jadi dia bisa tumbuh sempurna tanpa pupuk gitu. Kemudian banyak hal lain lagi yang seperti tomat tadi, kemudian golden rice dan seterusnya. Jadi banyak sekali produk GMO. Nanti kalau teman-teman cek di Google bisa cari contoh
contoh-contoh GMO kayak gitu apa aja. Nah, sekarang kita lihat tomat ini. Tomat ini ada namanya. Jadi namanya adalah flavor saver. Tomat ini tuh tujuan awalnya itu untuk mencegah kebusukan gitu. Jadi gimana caranya supaya tomatnya nggak busuk gitu ya. Nah, ini tomat ini merupakan ini merupakan tanaman GMO pertama yang diberikan izin untuk dijual bebas dan dikonsumsi kayak gitu. Jadinya ini merupakan apa ya? Breakthrough gitu ya, terobosan baru waktu itu. Nah, gimana caranya? Jadi di dalam tomat ini ada apa namanya? Suatu enzim ya yang dinamakan polygalacturonase. Pada tomat itu ada suatu enzim yang dinamakan polygalacturonase. Yang mana polygalacturonase ini tugasnya adalah untuk mendegradasi pektin. Pektin itu merupakan suatu komponen pada dinding sel tomat yang menyebabkan dinding sel tomat itu apa namanya? Tegak gitu, jadi segar. Segar itu kan kencang gitu ya, kulitnya tuh kencang. Nah, yang membuat kulit tomat itu kencang itu adalah pektin ini. Jadi pektin ini merupakan salah satu komponen dalam pada dinding sel tomat. Nah, polygalacturonase ini akan diproduksi sesuai dengan usia tomat gitu. Jadi semakin tua tomatnya sudah dipetik itu maka akan eh, poli, produksi polygalacturonasenya juga akan semakin besar gitu. Nah, polygalacturonase ini fungsinya apa? Saya ulang lagi, fungsinya untuk mendegradasi pektin. Jadi kalau pektin sudah didegradasi oleh polygalacturonase, maka eh, pektin itu akan hilang ya, didegradasi berarti hilang ya, sehingga akan menyebabkan dinding sel dari bakteri itu, dinding sel dari tomat itu akan eh, apa ya, melembut gitu, jadi akan lembek karena sudah nggak punya pektin lagi, jadi dinding sel dari tomat akan lembek gitu. Nah, kalau sudah lembek seperti ini kan berarti tanda-tanda terjadinya kebusukan gitu. Semakin lama ya semakin lembek, jadi kisut-kisut, jadi semakin semakin busuk gitu ya. Nah, kemudian rekayasa genetikanya gimana? Nah, rekayasa genetikanya ada pada gen yang mengkode polygalacturonase. Jadi semua protein dalam organisme itu semuanya diatur dan dikode oleh DNA gitu ya. Nah, DNA ini bisa diblok. Jadi DNA-nya bisa diblok. Caranya gimana? Dengan memberikan DNA yang sama tapi dibalik, namanya antisense. Nah, kalau dibalik nanti DNA itu akan nempel. Jadi kalau sudah nempel, DNA ini nggak bisa memproduksi polygalacturonase, eh, nggak bisa memproduksi gen gitu ya. Maaf, nggak bisa memproduksi protein gitu. Jadinya dengan adanya insersi insersi polygalacturonase ini, maka eh, gen yang mengkode untuk polygalacturonase menjadi tidak aktif gitu. Sehingga kalau tidak aktif gimana? Ya polygalacturonasenya tidak terbentuk. Kalau tidak terbentuk gimana? Ya berarti pektin tidak akan terdegradasi. Kalau tidak terdegradasi terus gimana? Ya berarti tomatnya akan segar terus gitu karena pektinnya ada terus kayak gitu ya. Nah, cuma flavor saver ini memang awalnya di-approve oleh FDA ya, ini Food and Drugs Administration, ini ada di US tahun 94, tapi cuma 5 tahun. Kenapa cuma 5 tahun? Karena bikin tomat kayak itu tadi mahal, jadi nggak ada yang mau beli. Siapa yang mau beli kalau tomatnya mahal banget gitu ya? Kita beli tomat di pasar langsung dimakan aja udah beres gitu. Kalau nggak butuh nggak beli gitu kan ya. Ngapain kita beli tomat yang flavor saver tadi gitu. Jadi karena terlalu mahal, biaya produksinya itu terlalu mahal, jadi dia nggak bisa ambil untung gitu, nggak bisa ambil untung, jadi malah rugi gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan salah satu hal yang menyebabkan discontinue, jadi flavor saver tidak diproduksi lagi. Yang kedua, ternyata rasanya nggak enak, itu. Tapi rasa tidak enak ini bisa jadi karena varietas yang diambil itu juga ternyata varietas yang kualitasnya kurang bagus, gitu. Jadi memang jenis tomat yang dia nggak terlalu manis kayak gitu. Terus yang ketiga, apa namanya, transportasi. Jadi ketika flavor saver ini dikirimkan, diekspor gitu ya, itu ternyata pas sampai di tempat tujuan itu apa namanya kulitnya memar-memar gitu, jadi bonyok-bonyok karena ternyata
apa namanya, dinding dari buah tomat tadi itu jadi apa ya, eh, seperti menjadi rentan gitu, ringkih gitu. Jadi kalau tergesek atau kemudian tertekan kayak gitu, tertekan dengan tomat yang lain atau dengan benda yang lain, gesekan yang sedikit atau tekanan yang sedikit pun bisa menyebabkan tomatnya memar-memar kayak gitu. Itu kan jadi nggak bisa dijual juga, nggak ada orang yang mau beli barang cacat kok. Nah, terus ada apa namanya, penelitian yang ketika dia menggunakan tikus ya, penelitiannya menggunakan hewan coba berupa tikus, dan ketika tikus itu diberikan tomat flavor saver, ternyata dia mengalami lesi pada lambungnya gitu. Jadi di lambungnya itu ada lesi atau perlukaan. Terus kemudian mati gitu. Jadinya ini menjadi apa ya? Ini tidak tahu apakah apa namanya terverifikasi atau tidak gitu ya. Artinya penelitiannya ini apakah terverifikasi atau tidak? Artinya penelitiannya ini valid atau enggak? Bisa diulang lagi atau enggak penelitiannya gitu? Jangan-jangan gara-gara tikusnya emang udah nggak sehat kayak gitu ya kan ya. Soalnya kan di awalnya flavor saver kan sudah diberikan apa namanya, izin dari FDA gitu. Nah, tapi akhirnya karena paper ini publish ya, kemudian mungkin diangkat ke media, sehingga orang-orang menjadi panik gitu. Orang-orang menjadi merasa tidak aman. Nggak mau lagi mengkonsumsi flavor saver karena takut seperti tikus yang mati ini tadi gitu. Jadinya karena ada 4 alasan ini, makanya flavor saver menjadi discontinue, tidak bisa diproduksi lagi. Terus ini ada golden rice yang tadi saya bilang. Jadi di sini kita melihat ada peta defisiensi vitamin A gitu. Kita lihat yang merah ini. Yang merah ini adalah defisiensi vitamin A yang parah gitu ya, ini benua Afrika. Ini defisiensi vitamin A yang parah, Papua Nugini, ini juga Filipina, terus Amerika Selatan nggak ada ya. Ya, di yang paling parah di area di benua Afrika. Nah, ini menimbulkan apa ya, concern gitu ya. Gimana caranya supaya kita bisa memenuhi kebutuhan vitamin A pada anak-anak di sini gitu. Nah, itu tadi saya cerita sebelumnya bahwa ada staple food atau makanan pokok yang berupa beras ya, yang kemudian beras itu dimodifikasi menjadi bisa menghasilkan beta karoten. Yang nanti di dalam tubuh kita akan diolah menjadi vitamin A kayak gitu. Nah, pakai apa? Pakai bakteri. Jadi ada bakteri tanah yang memang bisa menghasilkan beta karoten. Nama bakterinya adalah Erwinia oredophora. Gen yang dihasilkan adalah CRT1 gene. Jadi gennya namanya CRT1. CRT1 ini akan mensintesis beta karoten gitu ya. Jadi kita ingin mengambil gen ini dari bakteri Erwinia oredophora ini dan diinsersikan atau dimasukkan ke dalam beras. Gitu, sehingga berasnya karena sudah memiliki gen CRT1 maka bisa memproduksi beta karoten. Ini dia. Jadi ini beras yang pertama kayak gini ya, beras putih biasa yang kayak kita makan sehari-hari. Terus ini golden rice. Ini golden rice 1 ini. Golden rice yang pertama. Jadi cuma satu gen aja dari CRT1 gitu, dari gen dari bakteri tadi dimasukkan ke beras ya, sehingga kemudian berasnya menjadi agak kekuningan seperti ini. Nah, beras ini sudah mengandung beta karoten gitu. Nah, tapi mungkin ternyata setelah diuji beta karotennya itu tidak cukup gitu. Jadi beta karotennya kurang banyak. Karena beta karotennya kurang banyak, kita tambahlah dari bunga dafodil. Bunga dafodil ini nama latinnya Narcissus pseudonarcissus gitu. Nah, dafodil ini warnanya kuning toh. Kuning ini karena apa? Karena beta karoten. Dia bisa menghasilkan beta karoten juga. Gen yang menghasilkan beta karoten pada dafodil ini namanya gen PSY. Nih, PSY, PSY yang merupakan kepanjangan dari phytoin sintase. Jadi phytoin sintase itu merupakan sebuah enzim ya, enzim yang akan mengkonversi beta karoten, akan mengkonversi beta karotenoid kayak gitu. Intinya dia akan akan menghasilkan beta karoten gitu ya. Nah, jadi gen PSY ini akan diisolasi kemudian akan diinsersikan ke beras. Nah, tapi yang sekarang ini gennya double, nggak cuma satu. Tadinya kan cuma dari CRT1 aja ya. CRT1 dimasukkan ke dalam beras, kemudian diinsersi ke dalam beras, kemudian jadi golden rice 1. Nah, yang kedua itu nggak cuma dari CRT1 aja, tapi CRT1 plus PSY. Jadi ada dua gen yang akan mensintesis beta karoten. Dimasukkan ke dalam beras. Jadi berasnya menjadi golden rice 2. Kita lihat warnanya kuning banget gitu. Jadi
di golden rice 2 ini yang tadi kita lihat gambarnya sebelumnya warnanya kuning sekali itu. Ini yang kemudian diproduksi. Kemudian tadi saya bilang ada yang namanya plant detecting landmine. Jadi ini apa namanya dikembangkan pertama kali oleh Arisa Biodetection. Ini adalah sebuah perusahaan bioteknologi yang ada di Denmark ya. Dan mereka mencoba pertamanya menggunakan Arabidopsis thaliana, tadi sudah saya jelaskan. Nah, ternyata Arabidopsis thaliana ini nggak bisa dipindahkan dari satu negara ke negara yang lain gitu, karena Arabidopsis thaliana ini cukup apa ya, cukup delicate ya, artinya dia memerlukan perawatan yang ekstra gitu, karena dia hanya bisa tumbuh di iklim tertentu, suhu tertentu seperti itu. Jadi nggak apa ya, nggak fleksibel intinya gitu. Maka kita perlu tanaman lain dong yang bisa hidup di yang bisa lebih fleksibel gitu, yang bisa hidup di mana aja gitu ya ibaratnya. Nah, dipilihlah tanaman tembakau. Tapi kan tembakau ini nggak punya gen yang bisa mendeteksi ranjau. Yang punya gennya adalah Arabidopsis thaliana. Ya udah gen dari Arabidopsis thaliana, ini kita transferlah ke tembakau gitu, sehingga tembakau ini nanti bisa mendeteksi ranjau kayak gitu. Nah, gen apa sih yang dipindahkan? Jadi gen-gen yang mengatur untuk metabolisme nitrat itu yang dipindahkan. Gen-gen yang mengatur untuk metabolisme nitrat itu dipindahkan dari Arabidopsis thaliana, dipindahkan ke tembakau. Hasilnya apa? Jadi kalau nitrat itu sudah dimetabolisme, maka akan menghasilkan warna yang terang, warna yang cerah gitu. Warna seperti merah, biru dan ungu kayak gitu karena adanya antosianin. Jadi hasil dari hasil dari metabolisme nitrat itu adalah lepasnya antosianin. Antosianin ini yang memberikan warna merah, ungu dan biru. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini ada landmine. Jadi ini ada area yang ada ranjaunya. Nah, area ranjau itu kan mengandung TNT ya. TNT itu trinitrotoluen. Trinitrotoluen itu kan bahan peledak ya, yang mana seiring waktu dia tuh akan sebenarnya terdekomposisi juga, cuma membutuhkan waktu puluhan tahun gitu ya. Nah, hasil dari TNT ini, TNT yang sudah mulai terdekomposisi ini akan diolah oleh reduktase. Reduktasenya ini merupakan gen-gen untuk metabolisme nitrat, sehingga nanti toluen akan menjadi dinitrotoluen, kemudian nanti akan ada hasil byproduct-nya. Byproduct-nya inilah nanti yang akan memberikan warna gitu pada tanaman yang ada di sekitarnya gitu. Jadinya warna yang mendapatkan byproduct dari proses ini nanti akan memetabolisme nitrat. Maaf, ini saya ulang ya. Jadi di sini ada area yang ada ranjaunya. Nah, ranjau itu biasanya mengandung TNT yang merupakan bahan peledak trinitrotoluen. Yang trinitrotoluen ini seiring waktu dia akan mengalami dekomposisi atau mengalami dekomposisi ya. Teman-teman udah dekomposisi kan? Ya, dia akan mengalami dekomposisi gitu. Menjadi apa? Menjadi DNT, dinitrotoluen. Nah, proses ini, perubahan dari TNT menjadi DNT, ini akan menghasilkan nitrat. Nah, nitrat ini nanti akan diserap oleh akar tanaman yang ada di area tanah ini gitu. Nah, tanaman yang mendapatkan nitrat hasil atau byproduct hasil dari proses TNT menjadi DNT ini akan memetabolisme nitrat tadi. Jadi nitrat tadi akan dimetabolisme oleh tanaman tersebut sehingga akan menghasilkan antosianin. Nah, antosianin ini akan menghasilkan warna merah pada tanaman kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang di area ini, di area tanah ini memang ada ranjau, terus kita tanami Arabidopsis thaliana atau kita tanami tanaman tembakau yang sudah direkayasa secara genetika, maka pasti tanaman itu akan menjadi merah atau menjadi ungu atau menjadi biru. Seperti itu karena lepasnya antosianin tadi. Ini ya, jadi yang awalnya hijau kemudian ada ranjau terdeteksi maka menjadi merah. Merah ini adalah hasil metabolisme dari nitrat. Jadi nitrat dimetabolisme menjadi nitrat dimetabolisme sehingga melepaskan antosianin, sehingga antosianinnya ini muncul di atau bermanifestasi di daun dan batang dari tumbuhan yang memetabolismenya. Nah, ini contohnya. Ada
tanaman yang berubah sendiri jadi merah gitu. Berarti ini di area sini ada ranjangnya. Nah, sepertinya itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.